Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dah dengan Sniper Kabel Bandung. Ini kemarin ada permintaan, ada request dari teman-teman ya, dari teman-teman ada yang request untuk setting regulator ya. Ini regulatornya regulator standar ya, paintball ya. Cuman kita mau sedikit upgrade ya. Jadi eh, ya semoga sih lebih stabil ya. Ini masih standar bawaan ya. Ini jadi buat teman-teman ini silahkan tolong disimak ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan memang ada salah. Ya ini sekedar berbagi dan ya sedikit tips lah ya buat teman-teman ya. Oke, ini regulatornya seperti ini. Ini masih di spring bawaan ya, di spring bawaan. Ini kita amankan juga. Nah ini teman-teman, jadi untuk setting regulator sebenarnya itu standar lah ya. Teman-teman juga bisa setting sendiri ya. Dengan catatan ya eh, harus benar-benar memahami keinginan yang kita inginkan ya. Contoh kita pengen setting OP di sekian ya, kita harus pahami susunan di springnya seperti apa, tapi tidak menjamin ya 100% bahwa dengan susunan di spring yang sama dipasangkan di regul yang lain itu akan mendapatkan OP yang sama. Itu enggak sama sekali ya teman-teman. Tetap teman-teman harus praktek ya, harus di setting ya, harus disetting sesuai keinginan ya. Jadi nggak asal-asal pasang sekian posisi sama nanti OP-nya akan menghasilkan OP yang sama, itu enggak ya teman-teman. Itu berbeda-beda, berbeda-beda teman-teman. Nah ini masih ori ya, masih tuh. Ini masih posisinya masih ori, belum diapa-apain. Nah ini rencananya teman-teman kalau untuk yang saya ya, untuk yang saya, kalau ada teman-teman yang memang upgrade-nya agak lumayan ya, kita besarkan nanti ID lubang ini ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena kadang-kadang kalau kita ganti di spring yang Jerman, baik yang coklat maupun yang stainless, itu kadang-kadang apalagi spacer ya, apalagi spacer. Kalau spacer itu kadang-kadang dia nyangkut di sini teman-teman. Jadi kurang kurang fleksibel ya, kurang kurang bebas pergerakan untuk di spring ya. Itu kadang-kadang yang menyebabkan eh, operagul bukan naik ya, tapi ketika kita tembakan akan loncat ya. Itu pengaruh dari regulator juga ya teman-teman ya. Oke. Ini aku tak bubut dulu ya. Nanti kita ke mesin bubut, kita bubutkan. Ini nanti kita ukur ID-nya berapa, nanti kita buat berapa ya. Kalau biasanya sih aku 10 ya. 10 dari yang standar ori. ID-nya kita besarkan menjadi 10. Tambah 10 aja. Misalkan 16 ya, berarti nanti kita bikin 16,10 gitu ya, teman-teman. Nah, yuk ke mesin bubut. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ya, kita besarkan diameter ini ya, diameter lubang ini ya. Ini terbaca ya 16,15 ya, 16,15. Jadi kita besarkan menjadi 16,20 lah ya, 16,20 atau 25 bisa nih, 16,12, 16,15. Ini udah cukup lah ya. Oke,
Kita buka. Nih teman-teman, seperti ini ya. Tuh, ini udah halus. Lanjut kita pasangkan ya teman-teman ya. Ini coba kita cek jadinya berapa. Enam belas dua puluh lima ya. Nih, 1625. Yuk, lanjut ke meja kerja. Oke teman-teman, ini sudah dibubut ya. Nih seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah dibubut dengan selisih 10 ya. Selisih 10. Seperti yang tadi di mesin bubut saya jelaskan ya. Ini untuk di spring ya. Ini untuk di spring pastinya kita cabut ya. Hati-hati teman-teman, kalau misalkan ya kita cabut di spring ini tapi memang dia agak seret, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Tapi kalau misalkan masih oke, masih aman, nggak masalah. Tapi kalau di sini udah mentok, jangan dipaksa ya, takutnya nanti sealnya sobek ya, sealnya sobek. Kalau ini sih enggak lah. Kita bongkar ya untuk ininya. Kita taruh. Nah, untuk di spring sendiri ya, spring sendiri ini aku pakai yang coklat ya, Jerman coklat ya. Nah, nih. Pada dasarnya untuk susunan itu bebas ya, sebenarnya bebas sih. Tapi biasanya aku seperti ini teman-teman. Ini agak kotor ya, bentar. Jadi untuk pertama ya, susunan pertama itu seperti ini. Tengkurap. Nih. Kedua, tengkurap. Standar banget teman-teman. Ini nangkarak ya. Apa nangkarak namanya ya. Pokoknya seperti inilah. Ngebuka, ini nutup. Terus ini ngebuka lagi. Ini nutup lagi. Ngebuka lagi. Nutup lagi. Ngebuka lagi. Ngebuka lagi ya. 1 2 3 4 5, ini ada 10 ya, ada 10 teman-teman, ada 10. Nah kita tinggal tambahkan untuk mencari OP yang diinginkan ya. Contoh kita kasih spacer ya, ini spacernya ada ketebalan 0,2, ini 0,2 ya, 0,2, ini 0,3 ya, ini 0,1 ya. Saya cuma pakai tiga macam ya, tiga itu. Tapi kita pakai yang 0,3 coba ya teman-teman ya. Kita pakai yang 0,31 ya. Terus 0,21 ya. 0,2 nya 1. Ini 0,1. 0,2 ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini 0,2 ya. 0,2 kita masukkan ke sini. Kalau teman-teman pengen pasang spacer yang 0,1, usahakan untuk spacer yang paling tipis itu ditaruh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara spacer. Misalkan contoh ini 0,3, ini 0,2, kita masukkan dulu yang 0,1 yang tipisnya ya. Andai kata kurang OP-nya. Tapi ini coba yang langsung aja ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Ini yang udah dimodif.
aktif. Sebentar aku ambil tabung ya. Ini untuk manuknya ya. PSI, kita setting di PSI. PSI. Sebentar. Nah, ini ya. Kita pasang ke sini. Oh, jatuh deh. Bautnya jatuh, nggak apa-apa, nanti banyak itu baut. Ini silnya kita pasang. Yuk kita ke scuba. Scuba ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, kelihatan ya. Ya. Ini 15,20 ya. 15,20 Untuk di manometer tekanan anginnya ini. Ini ya. Tuh. 2600. Ini 1521, 1521, 1523. Nih. Nah, ini ya. Kalau selisih di bawah 10 ya, turun naiknya itu sih masih wajar ya teman-teman, masih wajar. Bagaimana jika kita tembakan ya? Kita masukin lagi yang ini. Oh sorry, ini belum ngebuka teman-teman, belum ngebuka. Kita los saja ya, los ya. 15 ya, 15,1.
Ya, berarti untuk settingan yang tadi awal itu ya, awal itu posisi tanpa ditembak-tembakan, tapi setelah kita tembak-tembakan otomatis dia akan si piston ya akan berposisi ya. Jadi ini di 1500 ya, anggap aja 1500. Tadi kan 1520, 1523 karena posisi piston belum mapan lah, intinya seperti itu. Nah, ya 1500. Jadi untuk regul ini ketemu OP-nya di 1500 ya. Nih. Oke. Kita buang ya. Nah, mungkin hanya seperti itu aja ya, teman-teman ya. Mungkin lebih enaknya sih ditembakin di unit ya. Tapi unitnya aku chambernya kosong, belum ada chamber masuk. Lebih lebih enak ditembakin di unit. Tapi dengan pemahaman yang tadi saya jelaskan sih, saya rasa udah cukup lah ya, udah cukup. Karena selisihnya itu 1500 sampai 1505, hanya 5 lah, hanya 5 selisih itu masih oke, ya, masih oke. Wis, terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Ini hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya, ya. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.